Podcast ini adalah podcast spesial untuk kita semua. Jadi selamat datang di Ini Podcast Sendiri. Oke, hai, halo teman-teman. Kali ini dia balik lagi bikin podcast lagi ya. Setelah kemarin beberapa waktu yang lalu aku bikin podcast pertama kali gitu kan. Podcast tentang pandemi COVID-19. Dan ternyata banyak banget nih responnya. Aduh. Aku juga agak rada-rada shock gitu ya. Karena setelah aku bikin podcast itu, yang notabene sebenarnya podcast itu buat lomba, terus banyak banget yang masuk dan ya minta aku untuk bikin lagi. Yap, thank you so much buat kalian yang udah support aku dan udah mendukung aku. Khususnya sih buat kalian yang emang secara langsung gitu ya minta aku bikin podcast lagi. Itu adalah awal yang baik. Dan terima kasih pokoknya buat kalian udah memotivasi aku untuk terus berkarya ya. Anyway, kali ini aku bakalan ngebahas suatu hal yang itu aku banget sih. Aku banget di masa yang lalu dan mungkin bisa terjadi lagi tapi semoga tidak. Itu adalah suatu permasalahan, bukan peristiwa tapi permasalahan yang mungkin lumayan lagi happening juga sih, walaupun gak happening banget, but at least sekarang tuh ketika kita lagi ngobrol sama orang, even orang ngomongin tentang apapun itu, pasti ada deh satu momen dia nyebut kata ini. Yaps, apalagi kalau bukan insecure. Mungkin kalau boleh sedikit cerita gitu ya, beberapa waktu yang lalu aku sempat merasakan insecure karena saat itu mungkin Dea yang dikenal sebagai seorang singer gitu ya, yang suka bikin video cover, suka nyanyi. Saat itu lagi intens banget nih bikin karya, entah itu video nyanyi secara live atau nggak langsung gitu. Dan mungkin saat itu juga lagi produktif nulis lagu juga ya. Suatu hari aku nge-publish salah satu karya aku, dan beberapa hari kemudiannya aku juga secara rutin memposting karya-karya aku. Tapi hal yang aku dapetin adalah aku tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi itu spekulasi aku sendiri gitu. Kenapa? Karena ketika aku memposting karya itu, aku selalu berharap dapat tanggapan positif dari orang-orang, terus juga dapat respon positif dari siapapun gitu. Tapi pada kenyataannya ya itu enggak gitu. Jadi ketika aku memposting, ternyata simpelnya nih ya, yang nonton cuma sekian orang, yang like cuma sekian orang gitu. Dan itu di situ kayak aku merasa bahwa aku gagal nih jadi seorang seniman gitu. Kok aku nggak bisa ya jadi orang-orang yang ketika memposting sebuah karya bisa dapat banyak tanggapan positif dan respon baik dari banyak orang gitu. Dan pada akhirnya aku tidak merasa bahagia, aku merasa gagal, dan sempet aku memutuskan untuk berhenti berkarya. Itu keputusan yang amat sangat buruk sih. Karena saat itu aku hanya naikin ego terus gitu ya. Aku gak pernah memandang ke bawah. Dan pada akhirnya aku jadi insecure aja sama orang-orang gitu, tanpa ada usaha yang keras untuk meningkatkan atau memperbaiki karya-karya aku gitu. Ya pokoknya gak introspeksi lah. Tapi itu semua hilang, itu semua sirna semenjak ada banyak masukan dari orang-orang yang pastinya memotivasi aku dan bilang bahwa ya udah sih Dek, kalau misalnya lo mau berkarya aja gitu. Jangan pernah dengerin orang lain, jangan dulu berekspektasi lebih, dan bedakan ekspektasi dan juga mimpi. Karena ketika kita bermimpi, pastinya kita akan melibatkan
usaha dan juga doa-doa. Tapi kalau misalnya kita berekspektasi, belum tentu tuh doa-doa dan usaha itu akan mengiringi gitu. By the way, di sini aku gak bakal melarang siapapun untuk tidak insecure. Because aku tahu ya, it can happen for everyone. So mungkin aku bakalan lebih menguak curahan-curahan hati dari orang-orang, which is mereka adalah teman-teman dekat aku yang udah sempet cerita dan menyampaikan opini mereka tentang insecure itu sendiri. Kalau misalnya kita bahas secara definisi, ya dari terjemahannya aja pun udah kelihatan gitu kan. Insecure, tidak aman. Tapi belum tentu sih semua orang yang merasakan insecure itu tidak aman. Cuma bagi aku sendiri, aku cukup setuju. Karena pada masa yang lalu pun ketika aku merasakan insecure, ya itulah aku yang sedang berada pada zona tidak aman dan tidak nyaman. Aku cuma bisa melihat kesuksesan orang lain, tapi aku sendiri gak ada usaha gitu. Ya aku pengen berhasil, tapi aku males gitu ibaratnya. Jadi aku gak aman nih, aku mau ngapa-ngapain tuh gak aman gitu sih. Dan juga beberapa hari yang lalu aku udah sempet bikin question box di Instastory. Terus juga udah ada beberapa yang masuk, yang aku filter juga ya. Karena ada beberapa jawaban yang di luar konteks gitu kan. Satu yang aku ambil karena itu menarik dan menurut aku itu relate sama kehidupan kita, apalagi buat kita-kita yang udah masuk di usia 20 tahun ke atas, lebih tepatnya sih 20-25 tahun kali ya, karena ini usia-usia peralihan dari yang mungkin usia sekolah ke usia yang kerja gitu ya, peralihan usia sekolah ke usia kerja. Aku gak akan sebut namanya siapa, tapi aku akan menceritakan apa yang dia rasakan, yang teman aku rasakan, yaitu tentang momen dimana dia merasakan insecure, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi dia mengartikan insecure itu adalah sebuah ketidakmampuan. Dan di usianya sekarang ini, dia merasa bahwa dia belum bisa menjadi apa-apa gitu. Dia merasa tidak mampu, dia merasa insecure, karena di usia yang sekarang ini dia bilang bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Dia merasa bahwa dia belum bisa nih membanggakan orang tuanya, terus juga dia belum bisa menjadi apa yang dia mau gitu ya. Mungkin dia berekspektasi di usia yang sekarang dia akan seperti apa, tapi pada akhirnya dia belum mencapai itu semua. Jadi dia merasa bahwa dia gagal untuk menjadi seseorang yang diinginkan gitu. Ya mungkin kalau misalnya aku kasih contoh, mungkin untuk kita-kita nih yang sekarang masuk di usia 21 ke atas gitu ya, 20-25 tahun, usia dimana kita mungkin lagi aktif dan produktif banget untuk cari pekerjaan, terus berkarya, pokoknya mencari peluang kerja dimanapun gitu ya, karena ya untuk meningkatkan taraf hidup juga gitu kan. Mungkin di saat itulah kita banyak melihat orang lain sebagai suatu standar hidup kita gitu. Dan ketika aku menganalisis masalah ini, mungkin bisa jadi juga karena ada suatu momen di mana dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, which is mereka-mereka yang tadi dibilang sebagai orang-orang yang sudah luar biasa gitu. Ya mungkin konkretnya dalam bidang akademik, mungkin ketika orang-orang lain udah sukses, udah selesai dari masa pendidikannya, tapi dia belum gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang di usia sekarang udah jadi seseorang yang mempunyai jabatan gitu ya, tapi dia masih biasa-biasa aja gitu.
Mungkin itu kali ya faktornya ya. Tapi buat aku, itu gak masalah sih. Ya namanya hidup gitu ya. Simpelnya namanya hidup. Kalau kita lihat rumput tetangga, pasti akan lebih hijau. Nah, dari permasalahan itu sebenarnya udah terlihat sih apa hal-hal yang harus kita benahi, apa hal-hal yang harus kita perbaiki gitu. Dan mungkin aku juga pengen ngasih beberapa poin yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Even kita merasakan insecure atau tidak, ini bisa diterapkan karena hal ini semata-mata berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu tentang mencintai diri kita sendiri. Kalau kita merasakan insecure, coba deh kita balik lagi tanya sama diri kita. Kita udah mencintai diri kita sebagaimana mestinya belum sih? Atau mungkin kita masih terus-terusan mengejudge diri kita sebagai seseorang yang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu bisa jadi cara terbaik untuk kita sedikit demi sedikit mengurangi insecure itu sendiri. Nah, ada beberapa poin yang mungkin bisa diterapkan untuk kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, jangan terlalu memaksakan diri sendiri. Nah, ketika kita mempunyai standar tertentu gitu ya, mungkin kita pengen diri kita mendapatkan pekerjaan yang dapat gajinya tuh sekian gitu ya. Terus kita paksain nih diri kita, pokoknya mau nggak mau, pokoknya bisa nggak bisa, harus dapat gaji segitu. Nah, itu dia yang mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kita harus lihat nih diri kita sendiri, kita mampu nggak nih, kita bisa nggak nih, karena cuma diri kita kan yang bisa mengukur kemampuan diri kita. Kita yang tahu batas kita tuh sampai mana, jadi jangan terlalu memaksakan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang kedua, stop untuk bandingin diri sendiri sama orang lain. Karena itulah yang membuat diri kita tuh selalu insecure. Dan akhirnya juga gak pernah maju karena kita selalu bandingin diri kita sama orang lain. Mungkin satu contoh ketika teman kita berhasil, kita belum, kita cuma bisa ngebandingin, ya udah, dia mah berhasil karena bla 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 gitu ya. Ya aku mah emang kayak gini jadi aku gak akan bisa. Itu adalah suatu perbandingan yang justru akan merendahkan diri kita sendiri gitu. Kita gak pernah tahu di belakangnya mereka seperti apa, dan mereka juga gak tahu kita seperti apa. Jadi stop untuk bandingin diri kita dengan orang lain, dan fokus sama apa yang ada pada diri kita. Terus yang ketiga, tunjukkan versi terbaik dari diri sendiri dan jangan pernah jadi orang lain untuk terlihat lebih baik. Artinya, kalau misalnya kita pengen terlihat lebih baik gitu ya, kita pengen dipandang sebagai seseorang yang baik di mata orang lain, ya udah pakai versi kita aja, pakai versi terbaik kita dan jangan memilih untuk berubah jadi orang lain. Mungkin kita lihat seseorang yang kita anggap baik, terus kita mencoba merubah diri kita seperti dia, dan pada akhirnya kita menjadi gak nyaman, karena itu bukan diri kita sendiri gitu kan. Nah, yang keempat nih, pokoknya apapun yang kita suka, lakuin aja. Apa yang menjadi hobi kita, lakukan, selama itu gak pernah merugikan siapapun, selama itu tetap pada tracknya gitu ya, dan itu membuat kita bahagia, ya udah jalanin aja. Jangan pernah dengerin omongan-omongan orang lain, khususnya omongan-omongan yang menjatuhkan kita gitu. Bukan berarti kita menolak komentar negatif dari orang ya. Kita juga perlu saring itu, tapi jangan selalu mendengarkan omongan orang lain. Kalau misalnya kita butuh solusi, kita butuh rekomendasi atau saran, minta aja ke orang tua gitu. Ya, atau enggak ke keluarga terdekat gitu. Bisa ke kakak, bisa ke adik mungkin. Sekarang ada juga ya yang adiknya lebih dewasa. Iya, tapi mending ke keluarga aja menurut aku, karena mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti kita gitu. Ibaratnya 24 jam lihat kita, terus juga dari kita masih bayi mereka udah tahu kita seperti apa gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya ada yang bilang, ya kalau misalnya kita curhat sama orang tua mah, orang tua pasti bakalan bilangnya yang positif-positif terus gitu kan.
kita nggak pernah dapet tanggapan negatif. Banyak ya yang berpikiran seperti itu. Tapi menurut aku pribadi, apa yang keluar dari mulut mereka itu adalah sebuah kejujuran. Jadi kalau misalnya mereka bilang hal-hal yang positif terus tentang kita, yaitu adalah yang mereka rasakan dan pikirkan tentang kita gitu. Kalau misalnya kita merasa, masa iya sih aku kayak gini gitu, perasaan aku banyak buruknya deh. Nah, kalau misalnya kita udah berpikir seperti itu, artinya kita udah introspeksi diri dan kita tahu ketika kita di luar rumah, ada hal-hal yang keluar dari diri kita sebenarnya. Nah, dari situlah mungkin bisa menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri dan terus aja gali pertanyaan sama keluarga-keluarga terdekat kita untuk kita terus belajar memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir, ini hal yang paling penting, yaitu tentang mensyukuri apa yang kita punya. Ini penting banget, karena ini juga buat aku sendiri adalah pelajaran yang sangat berharga, dan mungkin aku masih terus belajar untuk mensyukuri apa yang kita punya gitu ya. Karena ya sadar gak sadar, banyak banget hal-hal yang perlu kita syukuri. Kita masih bisa bernafas, kita masih sehat gitu ya. Kita masih bisa makan, minum pakai tangan sendiri, terus masih bisa kesana ke sini. Dan pokoknya banyak banget hal-hal yang patut kita syukuri. Kalaupun kita melihat rumput tetangga lebih hijau, ya it's okay, nggak masalah. Setiap orang punya perjalanan masing-masing, punya proses masing-masing, begitupun kita sendiri. Kalau misalnya sekarang kita belum bisa berhasil, kita belum bisa mendapatkan apa yang kita pengen di usia yang sekarang, berarti ada faktor yang harus kita perbaiki. Kita nggak perlu merubah diri kita menjadi siapapun, cukup jadi diri sendiri aja, dengan versi kita, dan tunjukkan ke semua orang bahwa kita bisa. Suatu saat nanti, dengan usaha, niat dan juga doa beserta mimpi-mimpi kita yang udah kita ukir dari dulu. Well, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan tentang insecure kali ini ya. Semoga dari kalian semakin bisa mencintai diri kalian. Dan 20 menit lebih yang udah berlalu, semoga ada manfaatnya. Dan buat kalian yang sekarang lagi di rumah aja, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye.